Mbak Deris, Mas Agi, apakah screen saya udah visible? Iya Pak, sudah ada screen, sudah keluar. Oke, sip. Again, selamat sore teman-teman semua, thank you. Sore ini kita akan sesuai judulnya ya, gitu ya. Kita mau bahas terkait Microsoft Power Platform dan di sini aku mau share salah satu produk dari Microsoft gitu kan ya. Mungkin teman-teman taunya Microsoft punya Office 365, punya Azure gitu kan. Tapi Power Platform ini somehow nggak semua orang udah familiar. Kayak gitu. Nah ini, kita sebutnya, do more with less with Power Platform, gimana caranya Power Platform itu bisa membantu teman-teman untuk bisa melakukan sesuatu itu lebih besar daripada biasanya, tapi dengan less effort ataupun mungkin less budget. Anyway, let me know kalau ada cracking atau videonya, nggak jalan ya, teman-teman slide-nya, dari Mbak Deris atau Mas Agi. Nah, di sini gitu ya, aku mau share dulu bahwa ini adalah, challenge gitu ya, yang dihadapi para, business owner saat ini nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia gitu ya, around the globe gitu kan ya. Yang paling banyak itu apa? Di sebelah kiri, udah pasti budget constraint gitu ya. Jadi budget ini akan selalu, aku akan bilang ini akan selalu jadi poin utama problems dari sisi bisnis gitu kan. Nah, karena kita pasti kalau kita posisikan diri kita sebagai business owners, kita pasti pengen ya mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan modal sedikit-dikit ya, betul ya? Kayak gitu. Nah, sementara teknologi belum semuanya gitu ya, itu bisa memenuhi kriteria tersebut. Padahal itu adalah salah satu gap, khususnya untuk teman-teman yang baru merintis di dunia bisnis gitu ya. Mungkin kita bilangnya small medium business atau medium corporate, yang di mana mereka belum menyiapkan gitu ya, belum ready untuk bisa memiliki budget atau investment spesifik ke arah sana, karena mereka ingin mengembangkan bisnisnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah statement yang biasa kita dari Microsoft dapat dari customer kita gitu kan ya. Mmm, "Pak Amar, kita pengen tuh jalan lebih cepat, bekerja lebih cepat," gitu kan ya. "Kita pengen lebih produktif lagi, gimana caranya Microsoft bisa bantu?" Gitu kan. Dan yang kedua itu ya, kita udah ada datanya nih Mas Amar, cuma datanya ini scattered, ada yang di database di SQL, ada yang mungkin di cloud lain di luar Microsoft gitu kan ya. Ataupun mungkin di aplikasi lain gitu ya, di third party aplikasi yang di mana mereka kesulitan biasanya yang ingin diintegrasikan itu either untuk ke CRM atau ke ERP. Itu common problems. Tapi yang banyak juga mereka butuh untuk bisa integrate semua datanya mereka, untuk bisa memiliki business insight, kayak gitu. Nah sekarang gitu kan ya, teman-teman harusnya udah bisa cukup familiar dengan yang namanya low code development, oke. Ini sekarang lagi ngetrennya makin tinggi, gitu kan ya, di mana, para customer kita gitu kan ya, kita sebutnya citizen developers gitu kan ya, developer yang bukan berangkat dari IT, mereka menginginkan memiliki untuk bisa capability dan juga di-empower untuk bisa bikin aplikasi, khususnya aplikasi-aplikasi yang simple atau yang mudah. Dan sekarang posisinya gitu ya, masih ada ternyata 1.000 lebih transformation skenario yang sudah di-identify itu sudah ada. Sudah ada use case-nya, tapi belum ada yang touch. Alasannya apa? Not enough resource with traditional development tools. Ini, ini adalah kondisi saat ini ya, teman-teman. Nah, kita sekarang diminta gitu kan ya, karena kondisi seperti ini kita harus bisa embracing low code transformation gitu kan ya. Sehingga untuk apa? Sehingga bisa membantu create application, mobile ataupun web jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, dan tentunya juga dengan budget yang lebih, mungkin bahasanya bukan murah, tapi lebih sedikit dibandingkan kalau kita harus create from scratch untuk aplikasinya. Why Microsoft? Ini aku kutip sedikit kalimat dari Satya Nadella, our CEO, Microsoft 365, Dynamics 365, and the Power Platform on top of what we are doing with Azure is the core of what we are doing as a company. Jadi even sekarang di Microsoft sendiri di internal gitu ya, Power Platform ini sebagai anchor-nya kita gitu ya, yang menyambungkan kita gitu ya, connect antar divisi, antar orang, antar benua gitu ya, antar negara dari segi data. Anchor-nya adalah selalu akan dengan data. Nah, untuk bisa integrate, nah itu adalah challenge yang biasanya dialami untuk masing-masing di customers, kayak gitu ya. Saat ini, Power Platform kita sudah growing sangat, tinggi gitu kan ya,
growth-nya pasca pandemik ini justru semakin meningkat. Sekarang ini udah lebih besar lagi, gitu kan ya. Dan juga aktif user-nya juga sudah sangat tinggi dari sisi even sampai yang sekarang kita punya namanya Power Virtual Agents untuk chatbot gitu ya. Sekarang bahkan udah lebih dari 6 juta, sekarang tuh udah hampir 10 juta. Oke. Nah, ini adalah salah satu roadmap gitu kan ya, yang akan dibuat oleh Microsoft untuk Power Platform kita gitu ya. Kita pengen nge-bridge digital and physical world. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya sekarang Microsoft juga collaborate dengan, Meta gitu kan ya. Nah, ini arahnya itu akan ke sana. Kita pengen bisa memvisualize 3D models untuk bisa ngukur tempat, ngukur barang gitu kan ya. Sampai itu nanti bisa sajikan dalam bentuk 3D hologram menggunakan HoloLens, yaitu VR-nya Microsoft. AI everywhere. Kita terus develop AI, teman-teman udah viral juga di mana-mana gitu ya tentang ChatGPT. Itu juga ada salah satu investment terbesar Microsoft juga. Remote work udah pasti sekarang kita pakai Teams. Fusion Teams, gini maksudnya apa? Capability untuk bisa integrate and collaborate with everyone and anytime. Dan tentunya hyper automation. Sekarang Microsoft juga memiliki RPA solution, teman-teman, robotic process automation gitu ya. Yang dimana even sekarang nggak harus pakai workflow, teman-teman juga bisa record session menggunakan RPA version desktop kita. Sebelum ke produk lagi, ini adalah contoh gitu ya, beberapa big names yang sekarang sudah mempercayai Power Platform untuk membantu bisnis mereka across industry around the globe, dari healthcare, finance, sampai ke consumer goods, teman-teman. Artinya apa? Aku munculin slide ini bahwa even brand-brand besar gitu ya, saat ini mereka justru investing banyak itu di Power Platform, khususnya di low code, no code application. Kenapa? Karena mereka menyadari aplikasi itu sering akan berubah gitu ya. Kayak, dan perubahan untuk aplikasi ketika mereka nggak memiliki kontrol di situ, let's say aplikasinya dibuat oleh vendor gitu ya. Terus mereka mau ada custom satu atau 2 harus change request dan bayarnya biasanya cukup mahal. Dengan Power Platform, cost itu bisa langsung mereka cut karena mereka bisa melakukan itu sendiri, di internal mereka sendiri. Saat ini adalah slide 2021 ya, sekarang 2022 juga kita bahkan sudah makin di kanan. Kita sekarang leader di enterprise low code application. Di situ ada kompetitor-kompetitor kita gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Artinya apa? Bukan hanya Microsoft saja yang komit untuk to keep improving, tapi customer kita juga membantu kita gitu ya, untuk proving juga ke market bahwa we can solve your problems. Itu intronya, nah ini baru ke, produknya gitu ya, what is Power Platform. Power Platform terdiri dari 4 pilar besar ini, gitu ya. Ada Power Apps, ada Power Automate, ada Power BI, dan juga ada Power Virtual Agent. Ini tuh, sebenarnya ada satu lagi gitu ya, nanti mungkin Mas Agi kalau bisa nambahin di sesinya, kita juga ada Power Pages, gitu ya. Tapi core-nya adalah 4 ini. Nah, aku coba, breakdown satu per satu. Nah, ini udah ada summary sebenarnya. Power Apps itu adalah untuk apps development, Power Automate untuk process automation, Power BI untuk business analytics, dan Virtual Agents itu untuk chatbot-nya Microsoft. Power Apps ini adalah low code, no code-nya Microsoft. Jadi ini adalah sebuah platform di mana harapannya semua orang itu bisa bikin aplikasi. Sekarang tuh demand bikin aplikasi itu sangat tinggi, akan tetapi nggak semua orang kuliah IT gitu ya, teman-teman. Bisa aja sih sekarang kita belajar via internet, belajar gimana caranya how to code kayak gitu ya. Tapi bukan masalah kita nggak mau belajarnya, problem-nya itu ada di sekarang, ada di hari ini. Means kita harus solve itu juga hari ini. Sehingga hadirlah solusinya low code no code application. Salah satunya Power Power Apps gitu kan. Di mana salah satu yang menariknya adalah Power Apps ini di-build-nya sekali bisa di-deploy apps in one click across iOS, Android, Windows, even web. Itu yang sangat dicari gitu ya saat ini di market. Selain Power Apps gitu kan, kita juga punya Power Automate. Nah, ini untuk workflow-nya gitu kan. Contoh maksudnya apa tuh Mas sama workflow? Oke, kita udah bikin aplikasi. Aplikasi misalkan untuk ERP gitu ya, ERP system atau finance system di internal kita. Tapi kan di situ pasti kita pengen ada, workflow-workflow tertentu. Contoh, apabila ada yang upload dokumen, dokumennya dikirim ke mana atau disimpan di mana. Atau bisa juga trigger-nya dari aplikasi lain gitu kan ya.
apabila ada data masuk dari data source tertentu, maka akan melakukan action ABC. Kayak contoh gitu ya, di sini ada gambarnya, di mana even kita sekarang udah bisa untuk nge-call function dari SAP, bahkan dari produk yang non-Microsoft. Jadi kebayang integrasinya yang nanti bisa dilakukan oleh Power Automate ini gitu kan. Dan sekarang kita udah lebih dari 300 data source untuk bisa connect ke Power Automate. Yang penting ini publicly available API. Power BI, aku rasa harusnya teman-teman juga udah cukup familiar. Business Intelligence ini intinya adalah sebuah report atau dashboard gitu kan ya. Teman-teman bisa create real-time dashboard dan juga interaktif menggunakan Power BI. Dan again, ini banyak sekali bisa integrate dengan dua produk yang tadi, either Power Apps atau Power Automate. Contoh case-nya kayak gimana? Power BI dashboard-nya ditaruh di aplikasi yang dibikin di Power Apps. Power Automate juga bisa integrate contoh teman-teman bikin dashboard untuk sales. Apabila sales-nya itu close, maka akan kirim email ke manajer. Atau contoh lain, misalkan kalau misalkan ada opportunity, tapi proyeknya nggak jalan-jalan nih udah 2 bulan gitu kan ya. Nah itu bisa juga kirim email juga reminder either ke sales atau ke manajer. Itu contoh aja. Tapi itu bisa dilakukan, diintegrate oleh produk-produk kita. Nah ini yang terakhir gitu ya, ini ada Power Virtual Agents, ini adalah chatbot-nya Microsoft. Pertanyaannya kalau apakah sudah ready untuk bahasa Indonesia? By roadmap itu sudah ada, gitu kan ya. Tapi basically yang sekarang kita banyak deploy di customer, kebanyakan masih menggunakan yang bahasa Inggris. Coming soon gitu kan teman-teman juga keep apa ya, nanti akan kita kabari apabila Power Virtual Agent sudah running smoothly untuk menggunakan, bahasa Indonesia. Pak Amar, Power Virtual Agent sudah pakai bahasa Indonesia? Keren. Kok ada update dari Mas Agi nih. Sudah ada bahasa Indonesia event ya, Mas Agi ya. Mas Agi udah ada use case-nya nih berarti. Latest terakhir aku soalnya belum. Saya sedang buat tutorial ya. Pantes. Keren ya. Nanti Mas Agi boleh tambahin ya yang Virtual Legend ya. Karena ini banyak banget yang nunggu-nunggu. Udah dari kapan tahu ya Mas Agi ya. Kita nunggu-nunggu official rilisnya. Sebenarnya sih di belakang aku udah kita di Microsoft udah sempat ada teaser kita udah nyobain juga. Cuman memang waktu itu secara performance aku pun ngerasain ini masih banyak butuh improvement. Dan ya tadi Mas Agi udah inform bahwa sekarang sudah available, teman-teman nanti bisa coba juga. Nanti bisa dibantu sama teman-teman Logos kalau misalkan mau experiencing ya untuk Power Virtual Agents ya. Nah, tadi 4 produk udah di-share, tapi again ini adalah slide yang mau ini penting juga, di mana gitu ya, apakah berarti hanya bisa connect di keluarga Microsoft yang power-power itu tadi aja Mas? Jawabannya enggak. Bisa connect even di luar Microsoft produk, kayak tadi aku bilang gitu ya. Contohnya bahkan aku bisa connect with SAP. Mas kita udah pakai kompetitornya Microsoft, kita drive, storage kita di Google Drive. It's okay kita bisa tetap connect. Kita pakai Dropbox, kita bisa connect. Kita pakai Salesforce tuh juga kita bisa connect. Artinya apa? Microsoft saat ini secara company, produk-produk kita di-build bagaimana produk kita itu bisa semudah mungkin untuk bisa integrasi ke produk lainnya, even ke kompetitor. Artinya apa? Secara roadmap, kita akan terus adjust dengan kebutuhan customer. Itu adalah contoh bukan contoh, itu adalah bukti ya, bukti bahwa bagaimana, Microsoft komit di produk kita dan juga komit ingin membantu, solving problem-problems yang ada di market. Power Platform is everyone platform for low code, transformation gitu kan. Nah ini, intuitive flexible platform of low code tools. Nah ini adalah poin-poin ya, poin-poin penting yang di mana, kadang digital transformation itu bingung harus dimulai dari mana. Kalau 2 tahun terakhir sih enak ya, even Microsoft pun merasakan blessing in disguise-nya pandemic, bahwa itu membantu kita untuk mempercepat digital transformation di beberapa customer kita. Tapi teman-teman yang hadir hari ini, aku harap teman-teman bisa menjadi salah satu champion yang bisa mendrive gitu ya, digital transformation di tempat teman-teman kerja sendiri menggunakan Power Platform. Karena ada 4 poin ini. Tadi drive local transformation, empower everyone to imagine, build and launch solution. Nah, dulu itu kalau orang non IT itu nggak berani ngebayangin punya aplikasi. Sekarang di customer-customer kita, gitu ya, even customer-customer besar kita, itu yang ngebayangin pengen bikin aplikasi itu udah bukan orang IT, tapi langsung ke user-nya teman-teman. Tim HR, mereka pengen bikin aplikasi onboarding proses. Tim finance, mereka pengen bikin aplikasi simple untuk reimbursement dan juga, payroll atau apapun itu gitu ya. Itu mereka bisa
mereka berani sekarang untuk mengayal tuh mereka berani karena mereka possible untuk bisa melakukan atau develop aplikasinya, dengan mereka sendiri gitu ya, tanpa bantuan, profesional IT. Dan ketiga, unlock developer productivity and innovation. Tentunya untuk IT pro, apakah berarti pekerjaannya jadi hilang? Tentu saja tidak. Justru IT pro harusnya sekarang kita melihat ini sebagai opportunity untuk kita bisa nge-boost gitu ya, dari sisi productivity. Again, kalau kita ngomongin digital transformation, Microsoft sendiri gitu ya, ke customer, yang di-demand ke Microsoft itu ada 2. Yang satu adalah efisiensi, yang kedua adalah optimisasi. Kalau produk kita atau solusi kita nggak bisa, menjawab itu, means kita tidak membantu customer sama sekali, teman-teman. Yang keempat, define a new collaboration model. Tentunya how to collaborate, apalagi sekarang di zaman udah hybrid working banget gitu ya, ini juga akan menjadi challenge yang harus terus-menerus di-solve. Ini contohnya gitu ya, low code transformation di bisnis kalian. Startnya dari mana? Start with the technology system and data you have. Jadi nggak usah bingung-bingung gimana caranya memulai gitu kan ya. Lihat aja dulu sekarang udah pakai cloud service atau belum, ada web API-nya atau enggak. Kalau nggak ngerti web API bisa tanya sama tim aplikasi. Sekarang sistem yang dipakai untuk bisnis proses apa aja, CRM-nya pakai apa, ERP-nya pakai apa. Sehingga akhirnya baru kita empower every developer-nya. Baik itu yang citizen developer, again ya, citizen developer artinya developer yang bukan bukan orang IT, bukan berangkat dari dunia IT ataupun kuliahnya IT, even sampai ke professional developers-nya. Sehingga akhirnya bisa berkolaborasi untuk bisa create agile solution untuk menghadapi business challenge tadi. Bikin personal productivity solution, bikin, integrated, line of business application, and so on and so forth. Nah, tentunya saat ini adalah contoh gitu kan ya, contoh-contoh bagaimana apalagi di produk Microsoft sendiri gitu ya, Power Platform integrate dengan Microsoft 365 ini udah seperti apa ya, ya udah seperti sangat seamless gitu kan apapun yang akan dilakukan. Datanya mau dikirim di mana, mau langsung dimasukin ke ERP-nya Microsoft, mau langsung ada otomasi kirim email, mau bikin approval, mau langsung connect even even yang di, pojok kanan bawah gitu ya, Office 365 People Card in Power Apps ditambah ke Dynamics plus including LinkedIn Info. Jadi ini sangat possible untuk bisa kita, apa ya, seolah-olah Power Platform ini adalah, platform yang, mmm, pengennya kita itu adalah customer itu berani untuk imagine. Imagine, apa yang ingin mereka bisa lakukan untuk bisa boost productivity dan juga efisiensi. Apalagi dengan Microsoft Teams ini, adalah collaborate yang sudah hampir tidak bisa dipisah sebenarnya karena memang Teams as a platform itu adalah, tujuan utamanya Microsoft di mana kita pengennya Teams itu adalah sebuah platform di mana customer kalau mau kerja itu tinggal buka Teams saja. Semuanya bisa dibuka di situ. Karena memang challenge-nya sekarang di customer itu, legacy application itu ada banyak sekali, bukan hanya harus bisa buka multiple application, tapi kadang mereka juga challenge untuk bisa menghafal, username ID dan juga password ya, karena biasanya beda beda aplikasi, beda ID. Untuk IT Pro gitu kan ya, tentunya malah jadi bisa develop faster gitu kan, karena di Microsoft sendiri, eee, entry point tentunya pakai Power Platform, tapi kita bisa advance menggunakan services yang ada di Azure. Even Power Platform ini bisa banget, integrate dengan, Kubernetes Service ataupun dengan Cognitive Service yang ada di Microsoft Azure, kayak gitu ya. Tentunya dari sisi data, ini juga bisa, sangat possible untuk bisa integrate ke any kind of data. Kalau mau butuh custom data bisa pakai Common Data Service dari Microsoft, even ke, open source database ya, itu pun juga possible. Ini aku next aja. Nah, ini adalah low code itu adalah kita Microsoft ngelihatnya setelah kita banyak kerjasama dengan customer, ini tuh udah kayak olahraga, udah kayak team sport gitu kan ya. Jadi antara, bisnis, tim developer dan juga tim IT gitu ya, ini tuh nggak bisa kerja sendirian jadinya. Mereka memiliki part-nya mereka masing-masing, supaya bisa menghasilkan produk ataupun aplikasi yang benar-benar dibutuhkan sama mereka. Karena yang tahu kebutuhannya adalah tim bisnis, yang tahu efisiensi aplikasi let's say itu developer, dan juga untuk operation nanti dari tim IT. Nah, ini adalah tim sport yang memang nanti harus mulai di-adopt di customer.
ataupun di tempat Bapak Ibu semua. Build solution for any use case, mau dari bisnis proses yang sangat simple, sampai work across business unit, sampai nanti yang kompleks. Apakah berarti, artinya ini apa? Ini yang mau disampaikan dari dari slide ini adalah bahwa Power Platform, walaupun kita starting dari sesuatu yang basic, yang sangat mudah, nge-solve problem-problems yang bukan kompleks, tapi in the end dia akan capable untuk bisa solving complex problems yang ada di customer ataupun di tempat Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Cara bacanya seperti apa? Nah, ini cara bacanya seperti ini. Ini aku bikinin semacam ada ininya ya, biar kelihatan impact-nya sama business impact ROI-nya. Jadi di sini udah ada ini ya, legends-nya di mana kalau misalkan develop personal productivity solution untuk kita sendiri gitu ya. Kayak contoh nih, aku tuh juga bikin ada pakai Power Platform internal aku sendiri. Setiap ada attachment itu aku langsung minta Power Automate itu untuk attach ataupun upload dokumen tersebut di personal OneDrive aku. Karena aku nggak mau attachment-nya itu hilang dari siapapun. Apalagi aku juga bahkan bisa bikin rule spesifik kalau email itu dari spesifik person, let's say dari manajer aku gitu ya, itu langsung disimpan di tempat tertentu. Itu sangat possible. Sampai yang level yang paling kanan, yang di mana ini akan merubah culture company gitu kan ya. Tapi time to impact-nya juga panjang. Tapi karena ini impact-nya besar dan juga mentransform sebuah perusahaan, artinya apa? Business impact dan ROI-nya pun juga sangat tinggi. Kayak gitu. Jadi sekarang nanti teman-teman kalau udah mau mulai adopsi Power Platform, ini adalah contoh mapping yang biasanya Microsoft juga kita lakukan dengan customer. Kita bikin planning session, mau start dari mana, dan even kita juga bikin journey in the next 3-5 years, apa yang kita buat. Again, latest statement dari Power Platform, Powerful Alone, Better Together. Thank you. Aku kembalikan lagi ke Mbak Deris. Thank you. Halo, Deris. Ya, halo. Oke. Mungkin langsung aja ke Pak Sagi. Tim saya agak sedikit error, jadi pakai tim teman kantor, Pak. Lanjut aja ke Pak Sagi, boleh? Oke, sip. Thank you everyone. Ya, sekarang saya lanjut mengenai Power Platform ya. Nah, kalau saya akan langsung kita akan langsung mengena ke utilisasi Power Platform ini ke penggunaan sehari-hari dan saya akan menggunakan logo sendiri sebagai study case-nya, gitu ya. Nah, oke, slide saya sudah kelihatan kah? Belum ya? Bentar, sorry, kok bentar. Sudah Mas Agi? Bentar, masih slide yang ini. Dia aja deh, share desktop aja deh. Oke, udah kelihatan slide saya? Oke, sorry. Dual screen, kadang lupa yang mana pakai screen ya. Bentar ya. Oke. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir ya. Perkenalkan kembali saya Sagi Arsyad, VP of Teknologi di PT Logos Teknologi Utama ya. Dan kali ini saya akan bicara mengenai do more with less with Power Automate ya. Ya, seperti tadi sudah diceritakan oleh Pak Amar bahwa Power Automate ini adalah bagian dari Power Platform. Gitu ya. Oke. Sip. Nah, sebelum kita bicara mengenai Power Platform ya, atau bicara mengenai Power Automate, saya rasa saya akan cerita mengenai satu hal yang saya rasa Bapak Ibu akan ring the bell atau relate ke kehidupan sehari-hari. Misalnya itu adalah di sebuah perusahaan. Ini kebetulan di kantor saya yang sebelumnya gitu ya.
bisnis prosesnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan ada satu karyawan mau mau melakukan membeli satu barang, baik itu untuk, pekerjaan ataupun untuk, dijual lagi ke customer gitu ya. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Employee request ke GA, kemudian GA email ke direct manager ya, habis itu habis di-approve, GA akan request lagi department head, kalau sudah di-approve, GA akan request lagi ke finance head dan seterusnya ya. Jadi ada runutan proses yang mana employee biasanya tinggal minta ke GA yang lakukan follow up ya, dan biasanya employee akan bilang, GA udah sampai mana? Udah selesai belum? Udah selesai belum?" Dan GA-nya akan, "Pak udah di-approve belum? Bu udah di-approve belum?" Gitu kan ya. Jadi ada runutan proses yang berjalan yang sebenarnya proses itu adalah sifatnya fix gitu ya. Sifatnya fix, tapi kita jalankan secara manual dan walaupun kita sudah menggunakan email ya, yang bisa dibilang pakai sistem, tapi saya bisa bilang itu adalah manual. Nah, ini adalah proses, workflow yang saya rasa berjalan di semua perusahaan ya, mungkin di perusahaan Bapak Ibu agak sedikit berbeda ada variasinya, tapi kalau di kantor saya yang dulu seperti ini, di logo sendiri juga seperti ini tapi dengan sedikit agak berbeda, tapi idenya kurang lebih sama. Nah, case lainnya yang sering terjadi adalah requester kadang nggak dapat info statusnya udah sampai mana, kemudian, bakal digangguin terus lah itu GA, mengenai, statusnya udah sampai mana, ERP kalau misalkan kita mau bikin sistem kayak ERP itu bakalan pasti mahal gitu ya, dan seterusnya ya. Nah itu, case yang sering terjadi di banyak perusahaan termasuk di tempat saya bekerja. Nah, habis itu saya diminta oleh, Logos, "Sagi kamu harus melakukan digital transformation di Logos." Ya, berangkat dari ide bahwa, eee, visi dari Microsoft mengenai digital transformation adalah keempat pilar ini. Yang pertama adalah engage your customer, yang kedua adalah optimize your operation, yang ketiga adalah empower your employee, dan keempat adalah transform your product, gitu ya. Nah, yang mana kalau, semuanya pasti kita akan berpusat pada data, ya, dan di mana kita bekerja sehari-hari tentunya kita akan berkaitan dengan data. Sebagaimana tadi Pak Amar cerita ya, data akan menjadi pengait kita sehari-hari. Nah, gimana kalau kita sudah punya datanya nih, kita lakukan hal salah satunya misalkan sini dengan Power Automate kita bisa lakukan optimize operation kita, gitu ya. Kita bisa lakukan optimalisasi operation kita sehari-hari. Caranya gimana? Nah, Microsoft ya, tadi Pak Akbar sudah cerita, tapi bisa dibilang sama juga adalah Microsoft punya hidden gem itu adalah Power Platform. Nah, ini yang, mungkin gambar yang lebih baru ya, Power Power Platform itu yang ada beberapa bagian, tapi sekarang saya akan fokus adalah mengenai Power Automate ya. Power Automate ini adalah bagaimana kita bisa ada satu proses nih yang kita sehari-hari jalankan. Kita jalankan proses ini rutin, kita otomasi proses itu ya. Proses yang rutin itu kita otomasi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah, manusia itu adalah makhluk kreatif gitu ya. Nah kalau misalkan ada sesuatu kita tentunya, di pekerjaan mengerjakan sesuatu yang sifatnya rutin. Tapi bisa nggak kalau misalkan ada sesuatu yang sifatnya manual ya, atau pekerjaannya sudah apa ya, sudah bisa terukur lah misalkan, dari step satu melakukan ini, step 2 melakukan ini, kita otomasi itu, oke. Jadi kita bisa lakukan transformasi terhadap bisnis proses kita, gitu, menggunakan Power Automate, oke. Nah, bentuknya Power Automate seperti apa? Bentuknya Power Automate actually seperti ini, ya. Nah, bentuknya itu sebenarnya adalah seperti ini, jadi kurang lebih seperti kita menggambar flowchart, ya. Saya rasa Bapak Ibu, udah sehari-hari untuk menceritakan bahwa, oke kita prosesnya dari sini ke sini. Kurang lebih kita gambar flowchart-nya. Tinggal kita sedikit lagi tambahkan, capability di teknologi, teknologinya itu nanti akan mengeksekut flowchart kita, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara ada sebuah trigger yang terjadi, kemudian kita lakukan action-action. Misalnya gimana? Misalnya kalau misalkan ada data di-submit, datanya akan dilakukan review oleh sales manager dulu, kemudian di-review oleh sales director. Nah itu kan ada trigger, ada action, gitu ya.
Dan juga kita bisa menjelaskan, memberikan sebuah conditional logic. Misalnya gimana? Kalau conditional logic ini misalkan, kalau misalkan proses proses purchase request nilainya di bawah 1 juta, cukup sales manager yang approve. Tapi kalau misalkan di atas 1 juta harus director yang approve. Nah, itu kan beberapa conditional logic. Kita bisa terapkan Power Automate sesimpel kita membuat, buat flowchart jadi seperti ini, gitu. Oke. Nah, tadi juga Pak Abbas sudah cerita bahwa di Power Automate ini memiliki capability yang untuk connect ke berbagai sistem, ya. Ada 400 konektor di Power Automate, ya. Ada banyak trigger yang bisa kita buat, jadi kita bisa lakukan banyak, bisa buat case-case otomasi, ya. Kemudian juga banyak hal yang bisa kita program di situ, ya, dan banyak template-template yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, dan spoiler alert, it's free. Jadi kalau Bapak Ibu, sudah punya Microsoft 365, Power Automate sudah ada di dalam subscription Bapak Ibu, gratis, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, didesain buat siapa? Power Automate ini sebenarnya didesain untuk 3 hal, ada 3 audience, end user, developer, maupun IT admin. Nah, memang saya memiliki background sebagai developer, tapi terakhir saya ngoding itu adalah 10 tahun lalu. Habis itu saya, eee, pretty much nggak pernah menyentuh IT kecuali jadi sales IT, gitu ya. Jadi saya bisa dikategorikan saya sebagai end user. Nah, Power Automate ini juga bisa untuk end user seperti saya, yang mana saya nggak terlalu heavy, sifatnya coding. Jadi saya tahu bisnis prosesnya, dari sini melakukan ini, dari sini melakukan ini. Saya tahu bisnis prosesnya, tinggal secara mudah saya tuangkan ke dalam sistem, caranya gini ya, bikin chart-chart-nya gini. Nah, dia akan lakukan otomasi terhadap sistem itu. Oke. Nah, dan apa yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan adalah save organization time and money. Nah, ini yang paling penting. Logos berhasil meng-achieve ini dan nanti akan saya cerita apa yang actually di-achieve Logos dalam save time and money dan tambah satu lagi lah emosi gitu. Nah, dan yang paling penting lagi adalah, bisa terintegrate dengan, on premise system misalnya kalau dibutuhkan. Oke, next. Oke, ini nggak terlalu penting, saya akan langsung aja ke bagian, sampel yang terjadi di Logos ya. Saya rasa Bapak Ibu ini pasti terjadi di kantor Bapak Ibu, di mana berbagai proses purchase request adalah seperti ini ya. Ada sebuah submit sebuah pengisian sebuah form, kemudian ada proses approval, kemudian ada proses, delivery dan mungkin atau invoicing gitu ya. Any company melakukan ini. Nah, apa yang dilakukan Logos? Yang akan Logos adalah kami membuat sebuah order processing system untuk internal kami, gitu. Untuk internal kami. Yang mana ini sifatnya adalah guided ya. Jadi kalau misalkan, siapapun men-submit dia tahu akan dari proses ini akan ada proses ini, dari proses ini gitu. Dan secara proses dia akan di-streamline gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena tiap harinya Logos menerima 10 sampai 20 order ya. Nah, bisa dibayangkan secara di proses tadi itu, dibutuhkan waktu untuk setiap ordernya itu sekitar 2 sampai dengan 4 hari gitu ya. Tapi kadang ada customer minta, "Pak, ini urgent harus hari ini juga," gitu ya. Nah, itu kita masih bisa pampatkan nih, oke ini diprioritikan tapi yang lain bakal kegeser. Nah nah itu beberapa dinamika yang terjadi, yang mana kita akan lakukan, kalau kita lihat dalam setiap waktunya akan terjadi 20 sampai 60 order aktif di berbagai statusnya, gitu. Nah sebelumnya Logos lakukan itu pakai email, ya. Misalkan yang sekarang tugasnya di sini, email ke sana, misalkan di bagian delivery email ke purchasing, "Ini udah selesai ya delivery-nya, purchasing tolong lakukan berbagai, proses lainnya." Atau ke bagian invoicing, tolong dijalankan invoicing-nya. Berjalan secara manual menggunakan email, gitu ya. Nah ini berbagai prosesnya kurang lebih tadi sudah saya cerita, oke. Yang problemnya adalah faktor frustasi, oke. Kenapa? Pertama, sales
nggak bisa tracking bagaimana PR status mereka. Kemudian eh, karena dia tidak bisa tracking, sales yang menerima order Bapak Ibu akan telepon nih setiap orang, "Udah sampai mana? Udah sampai mana? Udah sampai mana?" Apa nggak frustasi seperti itu, kalau kita nggak bisa monitoring, gitu kan. Dan selanjutnya adalah, eee, ka customer bakal sering terjadi isu juga di customer gitu ya, dan kadang juga, supplier juga kadang agak-agak juga gitu kan. Nah, sehingga, yang terjadi adalah kita ada beberapa PR yang, sifatnya set priority malah jadi bikin kebingungan. Kadang bilang, "Ini butuh cepat, bikin cepat," tapi malah jadi bingungan gitu. Dan problemnya adalah tiap produk di tiap kategori ya, dan masing-masing itu bisa jadi cara prosesnya berbeda gitu ya. Cara memproses masing-masing produk itu berbeda. Apalagi kami perlu mengorder kepada supplier atau vendor. Masing-masing vendor ini cara ordernya pun juga berbeda. Jadi kadang ada kami order ke vendor ini, kalau nggak ada kita mesti pindah ke vendor sebelahnya. Vendor sebelahnya beda lagi caranya. Nah itu akan bikin jadi sebuah apa ya, untuk bikin satu order aja itu ruwetnya lumayan gitu ya, ruwetnya lumayan. Jadi saya pikir, oke, kita sebenarnya sudah punya kebiasaan yang bagus ya, kita sudah punya kebiasaan yang bagus yaitu apa, kita biasa berkomunikasi menggunakan Teams, kita biasa berkomunikasi menggunakan email ya, kita udah biasa berkolaborasi menggunakan online. Nah, datanya pun kita sudah simpan dengan bagus, tapi problemnya adalah di bagaimana lakukan otomasi ini gitu ya. Nah, oleh karena itu gimana kalau kita supercharge our collaboration menggunakan Power Automate? Step satunya adalah mari kita mapping dulu bisnis proses kita itu seperti apa sih? Nah, nggak perlu dipikirin ini bisnis prosesnya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu coba baca sebenarnya ini sangat simpel gitu ya. Dari situ tinggal kita program. Oke, bisnis proses seperti ini kita mapping ke dalam Power Automate sebenarnya mirip juga menjadi sebuah flow seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Mari kita lihat dia in action. Oke, mari kita lihat dia in action. Kita ada 3 aktor di sini. Yang pertama itu adalah orangnya ini adalah si sales ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengirim order ke Logos, sales ini yang nanti akan meminta internal kami memproses order Bapak Ibu. Misalnya di sini adalah PT apa ya? Apa lu mau gua ada. Nah, PT Palu Gada gitu ya. Nah, misalnya customer, alamatnya Jalan Sudirman nomor 22 misalkan gitu. Nah, sales cukup memberikan sebuah file yang berisi mengenai ini customer mengorder apa. Nanti kita akan order ke supplier yang dibutuhkan ke supplier yang mana. Dia cukup masukkan situ dalam bentuk sebuah Excel. Oke. Selanjutnya dia kirim ini apa aja akan diorder, misalkan M365 maaf, bisnis premium 5 unit, gitu ya. Nah, sales akan pilih jenis purchase. Nah, berdasarkan pilihan sales ini, dia akan memberikan pilihan selanjutnya secara dinamis, gitu ya. Misalkan yang subscription, ini adalah misalkan new subscription, ya. Kenapa dinamis? Karena masing-masing kategori produk, cara prosesnya akan berbeda, gitu. Dan ini misalkan tahunan, new tenant, dan kita akan ordernya adalah hari ini. Distributor atau vendornya pilih yang mana? Misalkan pilih vendor yang di Tanjung Duren, gitu ya. Nah, disertakan juga purchase order dari customer sebagai dokumen pendukung. Anggaplah ini purchase order dari customer, gitu ya. Kemudian masukkan alamat email dari customer, misalkan kontaknya adalah Sagi Arsyad. Oke, customer emailnya misalkan sagi@claudia.id. Oke, nah kemudian bagaimana skema pembayarannya? Karena ini akan mempengaruhi bahwa apakah akan dibayar dulu ataupun diproses dulu. Karena ini sering terjadi jadi biang kerok, kami
ada konflik ada friksi di internal karena misalkan belum DP tapi udah diproses. Nah, itu yang kadang sering terjadi, ya. Misalkan kita supaya simpel yang enggak aja ya. Nah, catatan internal, tolong proses segera. Send. Nah, dari sini workflow berjalan, gitu ya. Dari sini workflow berjalan. Mari kita lihat kalau di slide tadi, proses selanjutnya apa sih? Proses selanjutnya itu adalah, nah di sini. Proses selanjutnya adalah, tadi kan udah submit PR form, proses selanjutnya adalah approval dari finance manager. Nah, ceritanya ini adalah account dari finance manager. Oke, finance manager dia menerima notifikasi nih, sales user 1 ini menerima, nah ada request credit check. Karena si finance manager perlu cek bahwa customer ini ada nggak kredit yang sifatnya customer Sekarang ini saya boleh tambahan ini Pak. Ya. Saya Gimana, jadi Bu? setiap kalau dulu kan Ya. Sorry, oke, kita lanjut ya. Oke, ini request credit check gitu ya. Nah, dari ini nama customer-nya tadi yang saya submit ya. Nah, kalau misalkan dia mau view-nya biasa seperti ini bisa, ataupun bisa view misalkan di email gitu. Kalau di sini dilihat, nah ini kita juga bisa approve-nya di email nih ya. Nah, misalkan kalau orang finance, saya kayak lebih suka segala sesuatu di email ya. Walaupun saya juga buka tim, saya mau di email, dia juga bisa approve di email, approve. Tuh, oke. Nah, di sini juga oke belum ke refresh, tapi actually ini udah di approve ya. Oke. Kita lihat proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu adalah dilakukan approval oleh sales manager. Nah, kita ke user satu lagi. Nah, user satu lagi ini adalah user sales manager nih. Oke, sales manager. Sales manager dia menerima notifikasi. Nah, ini udah di-approve. Dia baru hanya akan menerima notifikasi ketika si finance sudah approve. Jadi ini approval-nya berurutan nih. Nah, dia bisa approval di email maupun dia approval-nya di Teams. Nah, ini dia nih. Approval-nya di Teams. Oke. Nah, kalau tadi di email saya coba ya sekarang juga approve-nya di Teams. Approve, run. Di-approve. Gitu ya. Nah, proses berjalan. Oke. Proses delivery berjalan. Nah, delivery gimana? Proses delivery berjalan setelah dilakukan approval. Nah, saya akan menggunakan user satu lagi. Ini adalah user saya. Ini user Sagi by the way. Saya pakai user ini aja ya. Nah, user ini kan 1554 ya. Nah, user delivery akan menerima notifikasi bahwa ini ada satu pekerjaan. Tolong proses order ini ya. Proses order ini dengan cara tolong buatkan Microsoft 365 tenant. Oke, tim delivery buatin tenannya gitu ya. Udah selesai, tolong masukin login adminnya. Misalkan sagi apa ya, sagi.com deh gitu ya. Atau jangan sagi.com, sagi@cloudia.id misalkan gitu ya. Passwordnya, password. Tuh, dan nah, kita ke proses selanjutnya. Kan karena tadi udah dibuatin tenannya, selanjutnya ngapain? Selanjutnya adalah diproses ada di sini. Nah, proses di sini. Nah, ini muncul lagi tuh 1255. Jadi Power Automate ini dia akan meng-guidance masing-masing pihak selanjutnya melakukan apa, gitu ya. Jadi masing-masing kalau kita ada sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan itu terbagi dari multiple divisi, kadang kan masing-masing divisi atau masing-masing person dia nggak tahu selanjutnya saya perlu ngapain sih. Nah, dengan Power Automate ini masing-masing orang yang terlibat dalam pekerjaan itu cukup tunggu aja perintah dari Power Automate. Power Automate yang akan lakukan otomasi selanjutnya Anda melakukan apa, gitu. Nah, di sini Teams menjadi sebuah sistem yang kita berinteraksi untuk menerima perintah, gitu ya. Di sini terima perintah, oke ini udah selesai nih. Tolong dicek apakah order kepada supplier itu sudah selesai. Kalau sudah selesai, coba tinggal masukin datanya. Misalkan Claudia.id
Microsoft ID-nya ini, submit. Ya. Nah, proses di tim delivery sudah selesai. Gitu. Tim delivery sudah selesai. Selanjutnya adalah proses di tim invoicing. Invoicing ya kebetulan berada sama juga di finance system ya. Dia terima notifikasi ini perlu lakukan proses selanjutnya nih. Proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya adalah lakukan purchase order. Ini dia purchase order, sorry ya, bukan ini. Nah, purchase order nih 356. Oke, dia lakukan purchase order ke supplier untuk secara dokumennya. Kalau sudah, dia komplit. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah dapat idenya bahwa ada sebuah proses yang sifatnya terguidance, gitu ya. Cukup yang mana sebuah proses ini bekerja di between division dan masing-masing divisi cukup tunggu perintah dari Power Automate, gitu. Nah, di dalam Power Automate bentuknya seperti apa? Di dalam Power Automate bentuknya seperti ini. Sebentar, saya buka. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Ini Power Automate, ya. Nah, ini adalah flow yang tadi saya submit 5 menit lalu. Ini saya bikin, kalau yang punya saya mungkin terlalu kompleks ya, lumayan panjang, tapi basically kita bisa nge-tracing dari masing-masing proses itu sudah sampai mana. Kalau sekarang kan udah sampai yang lakukan proses lebih ke dalam, delivery order confirmation gitu. Tapi kalau dilihat di sini bisa kelihatan proses ini berlangsung berapa detik, proses ini berlangsung berapa detik. Nah, ini bisa kelihatan prosesnya berlangsung berapa lama, seperti itu. Nah, itulah Power Automate ya, yang mana kita bisa mengintegrasikan multiple sistem yang ada di Microsoft 365. Sekali lagi ini sudah ada di dalam subscription Bapak Ibu, gratis. Oke? Saya lanjut ke presentasi. Nah, typical work use case-nya gimana? Use case-nya atau sebelum ke use case deh, ya. Dengan penerapan Power Automate, apa yang bisa di-achieve oleh Logos? Yang bisa di-achieve Logos adalah kami berhasil menghemat waktu kami, ya, dalam hal purchase request, ya, sampai dengan 80%. Kenapa? Lamanya di purchase request itu adalah biasanya kami mesti telusuri yang satu proses itu udah sampai mana, bahkan data-data di dalamnya. Nah, dengan penerapan ini semua data sudah terpusat, kita bisa memantau datanya udah sampai mana dan di tiap proses data itu kan di carry over kepada yang lain. Jadi yang nerima pekerjaan itu nggak perlu telusuri lagi ini udah sampai mana, mau sampai mana. Cukup kerjakan yang Anda dikasih aja oleh sistem, terguide oleh sistem gitu. Dan yang paling penting lagi adalah menghemat waktu dan dalam development-nya kalau saya bandingkan dengan saya coding sendiri, ini penghematannya sangat jauh sekali, bisa sampai di atas 90% penghematan waktu saya, gitu. Nah, selain purchase request, kita bisa ngapain aja? Banyak tipikal case yang bisa kita lakukan, ya. Misalkan di HR, ini bisa jadi onboarding employee. Di finance, tadi selain purchase request bisa buat travel request, expense claim, ya. Travel request, misalkan ada constraint travel request, jabatannya apa, cuma boleh beli tiket harga berapa gitu ya, atau dan lain sebagainya. Atau untuk melakukan otomasi request support dari customer dan lain sebagainya. Banyak case yang bisa kita lakukan di menggunakan Power Automate gitu ya. Dan sekali lagi Power Automate is free, sudah termasuk di subscription Microsoft 365 Bapak Ibu ya, dan memang ditujukan untuk supercharge ya productivity Microsoft 365 Bapak Ibu. Oke. Kalau saya mau paket yang lebih canggih ada nggak? Ada. Ada paket yang lebih canggih, ya. Paket yang lebih canggih tadi Pak Mar sudah sebut ada yang namanya Robotic Process Automation, RPA. Misalnya apa? Misalnya saya punya satu proses di desktop, ya. Misalkan ada ketika terjadi sesuatu, saya perlu klik ini, buka ini datanya, kemudian saya masukin login website, kemudian saya ambil data di website itu dan masukin data ke satu website lainnya. Proses itu
yang terjadi di desktop bisa kita otomasi menggunakan robotic process automation. Itu ada di Microsoft, itu ada di Power Automate, gitu. Sekian dari saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya dan saya kembalikan ke Mbak Deris.